Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pada tahun ini kita masih dalam keadaan pandemi, ibu harapkan kalian tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Nah, pada semester ini pertemuan kita itu membahas masalah tentang teori asal-usul kehidupan. Setiap individu itu pasti penasaran tentang asal mula kehidupannya pada zaman dahulu. Mengetahui tentang bagaimana proses pasti tentang asal-usul kehidupan makhluk hidup di dunia itu memang sukar. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang pasti tahu tentang asal-usul dari kehidupan ini sebenarnya. Nah, ada berbagai macam hipotesis yang diajukan sejak zaman sebelum Masehi sampai masa kini. Dengan berlandaskan pada teori yang dipahami dan dipelajari, beberapa ahli terus mencari jawaban tentang asal mula kehidupan manusia dengan meninjau dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, perbedaan sudut pandang ini menyebabkan munculnya beberapa teori tentang asal-usul kehidupan, antara lain teori kosmozoa, teori abiogenesis, dan teori biogenesis. Teori kosmozoa atau keabadian itu menyatakan bahwa kehidupan yang ada di muka bumi ini dibawa dari tempat lain di alam semesta. Nah, teori kosmozoa ini dapat dinyatakan sebagai teori yang berada di luar lingkup penelitian ilmiah. Nah, di mana kehidupan awal di muka bumi ini semula diawali dari adanya meteorit yang jatuh menuju ke bumi. Nah, meteorit ini membawa molekul organik. Nah, ini didasarkan pada kenyataan bahwa meteorit-meteorit ini mengandung molekul organik. Nah, yang pertama adalah teori abiogenesis atau generasi spontanea. Nah, teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Aneh kan? Nah, tapi begitulah pandangannya di masa lampau. Nah, ini terjadi karena orang-orang pada zaman dulu itu mendapatkan fakta dari hal-hal yang dia lihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan kata itu berasal dari lumpur karena melihat makhluk hidup itu muncul dari lumpur. Bagaimana mereka berpikir bahwa cacing itu berasal dari tanah. Seperti yang terlihat dari isi teorinya, penganut dari abiogenesis ini adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles, yaitu pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Yang kemudian Anthony van Leeuwenhoek, seorang Belanda, pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Anthony memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk renik berasal dari jerami yang direndam. Lalu pada abad ke-19 teori ini disanggah. Nah, kemudian yang kedua adalah teori biogenesis, yaitu teori ini berasal dari asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini yaitu Francisco Redi, Lazarus Palandani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Supaya lebih jelas, mari kita bahas satu persatu pengamatan dari masing-masing ilmuwan tersebut. Nah, yang pertama adalah percobaan Francisco Redi. Nah, Francisco Redi itu adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Nah, Redi itu membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples. Nah, toples yang pertama adalah toples tanpa penutup atau terbuka, dan toples yang kedua adalah toples dengan penutup. Nah, setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka, sementara daging di toples yang tertutup bersih. Nah, Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut itu berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Nah, kemudian dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Nah, hal ini dia lakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging. Tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Nah, hasilnya daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Nah, Francisco Redi membuktikan bahwa larva yang muncul bukan berasal dari daging, melainkan telur lalat.
Nah, yang kedua adalah percobaan Lazarus Spallanzani. Nah, hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Reddy. Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme itu berasal dari organisme lain yang hidup. Nah, Spallanzani itu melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di dua tempat yang berbeda. Nah, setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah satunya dibiarkan terbuka. Nah, setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka, kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Nah, di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Kok bisa? Nah, ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Nah, Lazarus Spallanzani membuktikan bahwa organisme itu tidak lahir dari benda mati atau air kaldu, melainkan dari makhluk hidup. Nah, yang ketiga adalah percobaan Louis Pasteur. Meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Reddy dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap berdiri. Para pendukungnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme itu tidak tumbuh karena tidak ada udara menurut mereka. Nah, udara itu dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Nah, sampai akhirnya Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani, sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Untuk apa? Nah, leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar. Masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Nah, ini merupakan ilustrasi oleh Megan Whittaker. Lalu bagaimana hasilnya? Nah, setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang itu tetap jernih. Tetapi di bagian ujung lehernya itu muncul banyak debu dan kotoran. Nah, sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Nah, Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme yang muncul itu dari air kaldu itu sendiri, tetapi dari mikroorganisme yang ada di udara luar. Nah, eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isi. Yang pertama, omne vivum ex oppo, yaitu semua makhluk hidup itu berasal dari telur. Kemudian yang kedua adalah omne ovum ex vivo, yaitu semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah omne vivum ex vivo, yaitu semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, walaupun teori abiogenesis dan teori biogenesis telah dapat ditemukan kekurangannya hingga menyebabkan kedua teori ini menjadi gugur untuk menjelaskan tentang asal-usul kehidupan. Namun hal ini tidak membuat para ilmuwan itu merasa puas dan berdiam diri. Mereka terus berupaya untuk memikirkan tentang bagaimana asal-usul kehidupan di muka bumi ini bermula. Nah, sebagian dari para ilmuwan itu mencoba menghubungkan asal-usul kehidupan dengan proses pembentukan bumi dan kondisi kimiawi pada saat itu. Nah, ketika bumi mulai terbentuk, suhu di permukaan bumi itu diperkirakan dapat mencapai 8.000 derajat Celcius. Nah, lalu suhu mulai di muka bumi ini mulai mendingin, senyawa logam dan karbon itu mulai membentuk lapisan bumi di bagian dalam. Nah, selain itu diperkirakan pula ada gas-gas ringan seperti oksigen, hidrogen, helium, dan nitrogen yang berada di atmosfer. Nah, kondisi di atas memungkinkan unsur-unsur tersebut dapat bereaksi, kemudian membentuk uap air, metana, karbon dioksida, dan amonia. Nah, pada saat suhu mulai terus menurun hingga mencapai 100 derajat Celcius, kemudian terjadi hujan air panas. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya reaksi kimia yang sangat besar. Nah, hal tersebut menarik perhatian bagi Harold Urey dan Stanley Miller untuk melakukan eksperimen yang berhubungan dengan reaksi kimia tentang awal mula kehidupan. Nah, Harold Urey menyatakan bahwa pada masa tertentu atmosfer bumi ini mengandung metana, air, amonia, dan karbon dioksida. Nah, sebagai akibat dari sinar kosmis dan halilintar, senyawa-senyawa di atas saling bereaksi. Kemudian mereka membentuk zat hidup seperti virus. Nah, zat hidup ini selanjutnya berkembang selama jutaan tahun membentuk makhluk hidup yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya murid dari Harold Urey yaitu Stanley Miller merancang perangkat eksperimen guna membuktikan teori dari sang guru. Nah, alat tersebut yaitu tabung kaca yang dilengkapi
dengan berbagai keran untuk memasukkan berbagai gas yang diduga telah ada di awal mula kehidupan. Nah, gas tersebut yaitu CH4, H2O, H2, dan NH3. Nah, selain itu dipasang juga di dalamnya dua elektroda yang memiliki tegangan yang tinggi yaitu 75.000 volt. Nah, elektroda ini digunakan untuk membuat lontaran listrik seperti halilintar. Nah, hasil dari reaksi ini selanjutnya ditampung ke dalam tabung pendingin. Nah, hasil penelitian Miller menunjukkan bahwa terbentuk zat-zat organik antara lain asam amino, ribosa, dan adenin. Nah, apabila ditambah dengan fosfat dalam alat, selanjutnya terbentuklah ATP. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang teori asal-usul kehidupan. Semoga bermanfaat.